Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik profil pelajar Pancasila. Masuki modul dimensi berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Dimensi berkebinekaan global memberikan gambaran dan harapan dari pelajar dengan dimensi berkebinekaan global diharapkan akan tumbuh matang dalam dirinya. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Mendengar kata Bhinneka, mungkin hal yang terlintas di benak kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan dari bangsa Indonesia. Semangat tersebut tumbuh karena Indonesia adalah negara yang kaya keragaman, mulai dari etnis, suku, bahasa, agama, kepercayaan, hingga kelompok identitas lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini bukan menjadi sebuah ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang saling melengkapi dan menyatukan bangsa Indonesia. Nah, sebagai pendidik, tentu penting untuk menciptakan suasana belajar yang membuat murid-murid peka dan menghormati kebinekaan tanpa harus kehilangan jati dirinya. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Kemarin Satya jatuh dan tangannya patah. Astaga, lalu sekarang keadaannya bagaimana, Kak? Kemarin dia sempat dibawa ke dokter dan diperban, tapi sekarang kata ibunya sudah di rumah kok. Wah, kalau gitu, bagaimana kalau kita jenguk Satya ke rumahnya? Ide yang bagus itu. Enaknya kita bawakan apa ya? Menurut yang aku baca, kalau orang patah tulang, sebaiknya makan makanan berprotein tinggi. Kalau sate marangi, gimana? Jangan, keluarga Satya tuh tidak mengkonsumsi daging. Mungkin kita bisa cari makanan dari kacang-kacangan. Oh, aku rasa banyak makanan tradisional Indonesia yang merupakan olahan kacang. Bagaimana kalau halwa kenari khas Ternate? Oh iya, ide bagus itu. Mungkin kita juga bisa tambah minuman segar seperti es buah. Selain protein, orang yang baru patah tulang juga perlu banyak vitamin. Wah, iya ya. Kalau gitu, bagaimana kalau kita berbagi tugas? Ada yang beli kue halwa, dan ada yang membuat es buah. Oke, setuju. Saya saja yang buat es buah. Nanti buatnya di rumahku saja. Oke, aku ikut Daya membuat es buah. Oh iya, nanti berangkatnya setelah baik salat saja ya. Terima kasih teman-teman. Iya, ngomong-ngomong, Swasti kita ajak juga yuk. Swasti, Satya tangannya patah dan kami berencana menjenguknya nanti. Kau mau ikut? Oh ya ampun, kasihan sekali Satya. Patahkan apa yo? Tapi maaf, aku sepertinya tidak ikut kalian. Katanya patah karena jatuh terpleset di rumahnya. Kenapa Swasti tidak ikut? Ya, aku kan juga tidak sering ngobrol dengan Satya. Kami tidak sedekat itu. Jadi, kayaknya akan jadi canggung. Kalian saja deh yang pergi. Swasti, sebenarnya sih menurut saya tidak apa-apa ya. Menjenguknya tuh walau tidak terlalu dekat sekalipun. Soalnya kan kamu tidak sendiri toh. Kita beramai-ramai saja datangnya tuh. Tapi, aku tidak nyaman nih. Apalagi ini ke rumahnya langsung. Ya sudah Swasti, kalau memang kamu merasa seperti itu, tak apa, kami tidak memaksamu juga. Begini saja, kalau kalian ingin membawakan sesuatu untuknya, aku ikut patungan yuk. Tapi maaf, aku ndak bisa ikut kalau menjenguknya. Ya sudah, tidak apa-apa Swasti. Terima kasih ya. Nanti kalau begitu, kita kabari lagi. Ya, setelah selesai hitung-hitung patungannya. Wah,
Menarik sekali ya melihat obrolan para murid kita ini. Ketika ada teman yang sakit, mereka begitu peduli. Bahkan mereka pun saling berbagi tugas untuk menyiapkan makanan dan minuman yang akan dibawa saat menjenguk. Tidak sekedar asal memilih, mereka juga mempertimbangkan tradisi yang dipegang teguh oleh keluarga temannya. Selain itu, jika kita perhatikan lebih dalam, mereka juga memberi kesempatan pada teman yang berbeda agama darinya untuk beribadah terlebih dahulu. Tak hanya itu, pada adegan selanjutnya, ketika ada teman yang ternyata enggan menjenguk karena memiliki perbedaan pandangan, mereka juga berusaha tetap menghargai pilihan teman tersebut. Nah, dari adegan-adegan tadi, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana perbedaan itu dimaknai dan disikapi secara positif. Baik dari perbedaan tradisi, agama, hingga pendapat personal pun nyatanya perbedaan yang ada tidak menghalangi murid-murid kita tadi untuk tetap bisa berteman, berempati, bahkan berbagi. Disinilah sebetulnya salah satu contoh cerminan nyata mengenal dan menghargai budaya. Ada teman-temannya Satya. Masuk, Nak. Satya, ada teman-temanmu nih. Ya ampun, terima kasih ya kalian sudah repot-repot datang ke sini. Tidak repot kok. Kayak mana keadaanmu, Satya? Sekarang sudah tidak terlalu sakit kok. Hanya memang masih terbatas kalau mau bergerak, terutama untuk mengangkat benda yang berat. Ya, ini kami ada bawa sedikit cemilan untukmu. Wah, ya ampun, terima kasih banyak ya teman-teman. Ngomong-ngomong Satya, tadi aku lihat pagar rumahmu kok unik sekali. Pintu itu namanya angkul-angkul. Kalau di Bali, gerbang rumahnya biasanya ada ukiran-ukiran khusus dengan makna-makna tertentu. Oh iya, ini juga ada gamelan selonding, alat musik khas Bali, turun-temurun dari kakek buyutku. Satya, kamu bisa main alat itu? Ya bisa sih, karena di keluargaku dari kecil kami belajar berbagai kesenian Bali. Iya, menarik sekali. Daya, kamu juga kan banyak mengenal budaya Kalimantan. Itu membanggakan juga loh. Sebagai anak Indonesia, kita memang perlu terus belajar dan melestarikan budaya kita. Setuju, walaupun saat ini banyak sekali pengaruh budaya luar, kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri, Le. Termasuk bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, dan juga bahasa daerah. Jadi, biarpun kita belajar bahasa asing, mari kita tetap keras menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sambil tidak lupa melestarikan bahasa daerah. Wah, lagi-lagi kita dibuat tersenyum ya melalui pertemanan mereka. Tidak hanya bisa menghargai satu sama lain, mereka juga menunjukkan rasa bangganya sebagai anak Indonesia. Dengan sikap seperti ini, sesungguhnya mereka telah menunjukkan nasionalisme yang kuat yang akan menjadi bekal yang baik dalam berkompetisi di dunia global ke depannya. Berita terkini, sore ini telah terjadi gempa bumi di Halmahera berkekuatan 7,2 skala Richter. Gempa tersebut berlangsung selama 2 hingga 5 detik. Astagfirullah, gempanya besar itu. Ya, semoga semuanya lekas tertangani ya. Ngomong-ngomong, berita penting kayak begini tuh menurut saya masih sedikit sekali ya yang ada penerjemah bahasa isyaratnya tuh. Tahu toh? Iya, betul juga kayaknya. Padahal mereka yang tuli juga berhak mendapatkan informasi dan hiburan seperti kita. Iya, dan tak hanya itu. Kalau dilihat lebih luas lagi, menurutku masih banyak PR kita untuk memberikan akses yang setara bagi para penyandang disabilitas. Wah, aku jadi terpikir ide. Bagaimana kalau kita belajar bahasa isyarat bersama-sama? Mungkin kita bisa cari dari buku atau video tutorial di internet. Aku rasa sudah banyak sih. Nah, Ibu dan Bapak Guru, dari percakapan mereka ini kita bisa melihat bahwa ternyata kebinekaan itu luas sekali ya. Bukan hanya keragaman budaya dan agama, melainkan juga keragaman kondisi fisik. Dari pertemanan tokoh-tokoh tadi, sebenarnya mereka telah menjadi contoh nyata dari pelajar Indonesia yang memiliki dimensi berkebinekaan global.
Dimensi tersebut penting untuk dimiliki para pelajar kita sebagai modal bagi mereka untuk menghadapi dunia kelak. Dengan berbagai situasi dan keragaman yang tak bisa dihindari, mereka bisa tetap memiliki identitas diri dan menempatkan dirinya sebagai sosok yang dapat berinteraksi secara positif dan menjadi pembawa damai ketika hidup berdampingan dengan orang lain. Jika kita rangkum, sebenarnya ada 4 elemen penting dalam dimensi ini. Keempat elemen tersebut tentu perlu dipahami dan dibangun secara utuh dan berkesinambungan sambil mempertimbangkan konteks masyarakat yang ada di sekitar murid kita. Jika ibu dan bapak guru menemukan situasi yang homogen, peran kita justru menjadi pemberi paparan yang luas tentang kebinekaan. Sebaliknya, jika situasi yang ada sudah kaya akan keragaman, ibu dan bapak guru dapat membangun dimensi ini sembari mempraktikkan langsung. Dengan membangun keempat elemen tersebut secara positif, niscaya akan lahir profil pelajar Indonesia yang akan terus memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila dan semangat nasionalisme, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka akan menjadi sosok yang bangga menjadi Indonesia tanpa stereotip, intoleransi, dan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda dari dirinya. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.